kita akan sama-sama belajar tentang krisis multidimensi. Krisis multidimensi adalah suatu keadaan di mana bangsa dan negara dilanda oleh beraneka ragam pertentangan besar maupun pertentangan kecil. Ditambah lagi dengan berbagai keruwetan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga kebobrokan moral. Krisis tersebut sedang berusaha memorak-porandakan dan menghancurkan berbagai sendi penting kehidupan bangsa dan bernegara. Begitu hebat krisis tersebut sehingga banyak orang yang khawatir akan terjadinya disintegrasi bangsa dan negara, atau takut membayangkan apa yang akan terjadi kelak di kemudian hari. Maka saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang penyesalan Allah terhadap umat manusia yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan kenajisan di hadapan Allah. Dalam Kejadian 6 kita baca hanya beberapa ayat saja. Kejadian 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapati kasih karunia di mata Tuhan. Nas hari ini memberi gambaran tentang krisis yang jauh lebih parah dalam pandangan Tuhan. Tuhan mendapati bahwa bumi telah rusak, penuh dengan kekerasan, dan semua manusia pun telah rusak. Padahal pada waktu Allah menciptakan bumi ini, Ia menjadikan segala sesuatunya sungguh amat baik. Kata kitab suci dalam Kejadian 1 ayat 31. Akan tetapi di tengah-tengah kebobrokan manusia, ternyata Allah masih mendapati Nuh sebagai pribadi yang saleh dan tidak bercelah di hadapannya. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Meskipun Nuh hidup di tengah generasi yang penuh kebobrokan dan kejahatan di mata Tuhan, tetapi ia masih mendapati Nuh sebagai pribadi yang tidak terkontaminasi oleh sama. Kenapa Nuh tidak terkontaminasi dengan keadaan? Ini pertanyaan yang sangat menarik, saudara. Ternyata hal ini bisa terjadi karena sepanjang perjalanan hidupnya, Nuh selalu bergaul dengan Allah. Luar biasa. Ia menjalani hidup dengan selalu bersekutu dengan Tuhan dan mentaati firman-Nya. Sama seperti Henokh, juga tercatat dalam kitab suci, selalu berjalan dengan Allah di sepanjang hidupnya. Dalam Kejadian 5 ayat 22. Namun Henokh diangkat ke surga tanpa melalui kematian, sedang Nuh tidak. Tuhan berdaulat untuk memberikan hal yang berbeda kepada dua orang yang melakukan hal yang sama, yaitu yang melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepada. Menarik, saudara. Di tengah krisis multidimensi dalam dunia ini, terlebih bangsa kita yang ada sekarang, Tuhan telah menyatakan firman-Nya kepada kita, umat-Nya, melalui para hamba, para nabi, para rasul. Maka dengarkanlah hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya belajar dan belajar firman Tuhan, tetapi taatilah kehendaknya dengan sepenuh hati. Allah tidak membiarkan dosa itu berkepanjangan. Allah memutuskan untuk melakukan dua hal. Pertama, hidup manusia dibatasi. Dalam Kejadian 6 ayat 3 berkata, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Usia manusia hanya 120 tahun saja. Yang kedua,
akan ada penghukuman sekaligus pemusnahan. Dan itu yang terjadi di zaman Nuh. Allah bertindak demikian agar manusia mengetahui sekaligus mengingat dan menyadari bahwa otoritas tertinggi adalah Allah dan manusia itu fana belaka. Kedaulatan ada pada Allah, bukan manusia. Karena itu Allah berdaulat untuk menghukum manusia. Kalaupun Allah memakai Nuh karena hanya dia yang didapati tetap setia kepada Allah, itu semata-mata karena anugerah dan inisiatif Allah sebagai umat manusia yang menyadari bahwa yang memiliki otoritas tertinggi, yang memiliki kedaulatan adalah Allah. Dengan cara kehadiran kita untuk mengekspresikan moral berdasarkan dengan kitab suci. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan membawa damai sejahtera untuk bangsa kita ini. Sebelum Allah menghukum, sebelum Allah turun tangan, sebelum Allah berinisiatif untuk menghukum bangsa ini, untuk menghukum dunia ini, kitalah yang harus menunjukkan integritas kita, moral kita berdasarkan dengan kitab suci untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika Allah tiba-tiba datang dan menghukum dunia ini, maka Tuhan mendapati kita benar di matanya, dan Tuhan mendapati kita dalam keadaan saleh dan suci, dan Tuhan mengangkat kita, Tuhan menyelamatkan kita seperti Tuhan telah menyelamatkan Nuh di zaman itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kiranya kita semua dapat diberkati Tuhan. Doa saya kepada setiap yang menyaksikan video ini, yang menonton video ini, sehat selalu dan Tuhan terus memberkati kita semua. Jangan lupa terus dukung channel ini sehingga saya semakin semangat untuk berbagi berkat bagi saudara-saudara melalui kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah yang dapat menginspirasi, kisah-kisah yang dapat memberikan semangat untuk tetap menjalani kehidupan ini dengan standar moral kita berdasarkan dengan kitab suci. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.